Halo semuanya, langsung aja kita bahas topik yang super menarik kali ini. Kita semua tahu ya, di era sekarang HP itu udah kayak nyawa kedua buat kita. Dari melek mata sampai mau merem lagi, HP pasti nempel di tangan. Tapi pernah kepikiran nggak sih buat bener-bener memeras potensi benda kecil ini? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep seru. Gimana caranya ngubah smartphone yang tadinya cuma nganggur, jadi mesin pencetak uang? Betul banget, kita bakal ngomongin cara nyulap HP kamu jadi minimarket digital. Yuk kita mulai. Coba deh jujur-jujuran aja sekarang. Punya HP canggih-canggih tapi cuma dipakai buat scroll-scroll doang. Aduh, lumayan nampar ya pertanyaannya. Berapa jam sih waktu yang kita buang tiap hari cuma buat gulir layar, liatin sosmed tanpa ada hasil apa-apa? Sayang banget kan? Padahal alat di tangan kamu itu punya kekuatan komputasi yang luar biasa loh, apalagi koneksinya ke seluruh dunia. Kalau kita cuma jadi penikmat konten aja, asli deh kita ngelewatin peluang emas. Nah, materi yang kita bedah hari ini benar-benar nantang kebiasaan itu. Gimana kalau waktu scrolling yang terbuang itu kita ubah jadi sesuatu yang jauh lebih produktif? Dari situlah muncul ide utamanya. Buka toko, tapi tanpa ruko. Keren kan kedengarannya? Coba bayangin bentar, gimana repotnya buka bisnis tradisional. Kamu harus pusing mikirin lokasi, nyari ruko yang harga sewanya selangit, siapin uang muka, belum lagi biaya renovasi dan operasional bulanan. Aduh, pusing duluan. Hambatan-hambatan kayak gini nih yang sering bikin kita mundur teratur buat bisnis. Tapi konsep dari sumber yang kita bahas ini benar-benar ngebuang semua kerumitan itu jauh-jauh. Sesederhana ini, kamu bisa punya toko yang jalan terus, ngelayanin pembeli, dan pastinya ngasilin cuan, tanpa butuh satu batu bata pun. Semuanya, semua fondasi bisnis kamu ada di dalam layar kaca HP. Terus, apa sih nama mentereng dari konsep toko tanpa ruko ini? Namanya adalah PPOB, atau Payment Point Online Bank. Kalau dijelasin pakai bahasa gampangnya, gini, PPOB itu sistem digital yang ngasih kamu jalan buat jadi agen resmi. Agen apa? Ya, agen pembayaran kebutuhan sehari-hari. Dengan sistem ini, HP kamu tuh langsung disulap jadi titik pembayaran. Nggak perlu repot ngebangun sistem infrastruktur bank sendiri, kamu cukup numpang di sistem yang emang udah jadi aja. Jadi, sambil rebahan santai di ruang tamu, kamu udah punya kapasitas resmi buat ngeproses transaksi-transaksi penting yang dibutuhin orang-orang di sekitar kamu. Praktis banget kan? Coba bayangin sebuah ekosistem digital nih. Di tengah-tengahnya, ada smartphone kamu. Terus, mengelilingi HP itu, ada berbagai macam layanan penting. Mulai dari pulsa, tagihan listrik, BPJS, sampai PBB atau pajak bumi dan bangunan. Ini bukan sekedar layanan random ya, ini tuh kebutuhan vital masyarakat. Konsep ini benar-benar nunjukin gimana HP kamu bisa jadi pusat kendali digital yang luar biasa. Kamu literally jadi jembatan penghubung antara konsumen, bisa tetangga, temen nongkrong, atau keluarga sendiri, sama si penyedia layanan. Kalau istilah teknis barusan kerasa agak ribet, oke, kita pakai analogi yang lebih merakyat deh. Anggap aja kamu lagi buka minimarket di dalam HP kamu. Kita semua tahu lah ya gimana minimarket itu beroperasi. Tiap hari pasti ada aja orang yang datang buat beli kebutuhan pokok atau sekedar bayar tagihan. Nah, sekarang bayangin fungsi kasir minimarket itu pindah ke dalam kantong celana kamu. Jadi pasar yang mau beli pulsa atau token listrik, mereka nggak usah capek-capek jalan ke minimarket depan kompleks. Cukup lewat kamu aja. Dan ini nih bagian paling asyiknya. Persis kayak minimarket beneran, tiap ada transaksi yang sukses, kamu dapat komisi. Kamu itu bosnya, sekaligus kasirnya. Sekarang, mari kita obrolin soal barang dagangan kamu nih. Produk yang kamu jual itu seputar pulsa, token listrik, BPJS, PDAM, sampai PBB. Tahu nggak apa kesamaan dari semua ini? Yap, bener banget. Ini semua pengeluaran wajib. Orang sih mungkin bisa-bisa aja ya nunda beli baju baru, tapi mana bisa nunda beli token listrik, bisa gelap gulita dong rumahnya. Mereka juga pasti butuh pulsa buat tetap eksis dan kerja. Nah, karena produk yang kamu tawarin ini sifatnya kebutuhan mutlak, yang muter terus tiap bulan, otomatis kamu punya basis pelanggan yang masif dan super stabil. Pangsa pasarnya udah jelas banget loh, mulai dari tetangga sebelah, teman sekantor, sampai grup WhatsApp keluarga kamu. Nah, konsep ini tuh makin kelihatan seksinya kalau kita bandingin langsung. Di satu sisi, coba lihat toko fisik. Buka toko fisik itu artinya kamu harus siap mental nanggung biaya sewa tempat, harus keluar modal gede buat numpuk stok barang yang ujung-ujungnya berisiko basi atau nggak laku, belum lagi pusing mikirin jam operasional dan target penjualan. Pusing kan? Tapi di sisi lain kita punya PPOB ini. Bener-bener nol biaya sewa. Nggak ada ceritanya tuh stok barang numpuk menuhun garasi rumah. Dan karena ini basisnya digital murni, toko kamu bisa buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Fleksibilitasnya nyaris tanpa batas. Beban risikonya jauh lebih ringan dibanding bisnis zaman dulu. Terus kamu mungkin mulai mikir, oke, kedengarannya sih mantap, tapi butuh modal berapa nih? Jawabannya cuma satu angka yang bikin kaget, Rp50.000.
Serius, kamu nggak salah dengar. Cuma modal 50.000 perak aja, kamu udah bisa langsung jalan. Ini benar-benar barrier to entry alias modal awal yang kebangetan murahnya. Bayangin aja, uang 50.000 tuh mungkin cuma dapat 2 cangkir kopi kekinian ya sekarang, tapi di sini, uang segitu udah jadi kunci emas buat buka toko digital kamu sendiri. Ini jadi bukti nyata kalau di era sekarang, modal selangit itu bukan lagi syarat mutlak buat mulai berbisnis. Terus gimana dong soal cuannya? Ini pasti bagian yang paling kalian tunggu-tunggu kan? Keuntungannya itu berkisar antara 900 sampai 5.000 rupiah. Ini adalah komisi bersih yang bakal langsung masuk ke kantong kamu tiap kali ada satu transaksi yang berhasil. Kelihatannya emang receh ya? Tunggu dulu, kita main logika bisnis di sini. Ini tuh murni permainan volume. Coba deh bayangin, kalau sehari aja ada 20 orang di kontak HP kamu yang rutin beli token listrik atau pulsa, wah keuntungannya bakal numpuk cepet banget. Dan ingat loh, cuan ini datang nyaris tanpa perlu keringetan berlebih, nggak pakai ongkos kirim, dan pastinya nggak kepotong biaya sewa ruko. Untungnya murni buat kamu semua. Jadi gimana cara mulainya? Gampang banget kok langkah-langkahnya. Pertama, kamu tinggal meluncur ke website www.alizeki.com. Kedua, langsung aja daftar. Proses registrasi ini 100% gratis, dan katanya sih cuma butuh waktu 1 menitan aja sampai kelar semua. Terus langkah ketiga, ya tinggal mulai jualan. Poin yang paling krusial buat digarisbawahi di sini adalah soal resikonya. Karena daftarnya gratis dan modal awalnya super kecil, kalau dirasa cocok, ya tancap gas. Tapi kalau di tengah jalan kamu ngerasa ini bukan buat kamu, ya udah kamu nggak rugi apa-apa. Bener-bener nyaris nol risiko finansial. Sebagai penutup sesi bedah konsep kita kali ini, saya mau ngajak kamu ngerenungin satu hal. HP kamu itu nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selalu connect, selalu standby buat kamu. Pertanyaannya, udah siap belum sih kamu ngebiarin HP itu mulai kerja dan bayarin kamu alih-alih cuma nyedot waktu dan kuota internet kamu doang? Peluang emas buat ngubah alat komunikasi harian jadi aset digital pencetak uang udah jelas-jelas ada di depan mata. Keputusan buat ngambil langkah pertama itu, sekarang bener-bener ada di ujung jari kamu. Gimana? Berani coba? Terima kasih banyak ya udah nemenin ngobrol di sesi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.